mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, karena kasih-Nya yang besar dalam hidup saya dan saudara. Kita mau rasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan, bawa daku erat dalam pelukanmu, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita sama-sama katakan, saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati
sembah Dia. Haleluya.
semua. Kau melawat kami Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan besar Allahku. Haleluya. Besar kita katakan berkuasa di bumi, di surga. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaannya. Amin. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Berkuasa, berkuasa di bumi surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia kita. Dia berkenan atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia kita. Dia ternama Yesus menjasa lalanya. Tuhan Allah kita, berkuasa di bumi di surga,
saya dan saudara. Kita akan nyanyikan satu lagu lagi. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Belajar ya, kita nyanyikan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Haleluya. Katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Sama kadang
Ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, menang memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau miliki hanya untukmu, hidup yang kau miliki hanya untukmu, hidup yang kau miliki hanya untukmu. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Waktunya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya. Sehingga Tuhan Yesus, biarlah Kau berbicara sendiri melalui hamba-Mu dalam kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Kami sambut semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Shalom.
Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan kembali digenapi oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa firman Tuhan pada sore hari ini saya akan berbicara tentang tidak pernah kekurangan. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-11. Dengan hormat kami undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak Ibu bisa menyimak di Alkitab saudara masing-masing. Saya akan bacakan begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sekali lagi, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya sudah menyimak dan membaca kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Raja Daud dalam pasal yang ke-34 ayat yang ke-11 ini. Kalau kita simak dan kalau kita pelajari, ada dua kalimat penting yang patut saudara dan saya cerna, patut saudara dan saya mengerti, sehingga kita ada di mana, sehingga kita bagaimana akan melakukan, apakah poin yang di pertama atau poin yang kedua. Lanjut. Yang pertama saudara, di situ saya catat, poin yang pertama dikatakan singa-singa muda merana kelaparan. Apa artinya saudara singa-singa muda merana kelaparan itu? Di situ saya katakan bahwa singa-singa muda merana kelaparan adalah gambaran dari orang-orang fasik. Gambaran dari orang-orang jahat yang belum bertobat, yang belum percaya kepada Yesus. Ketika orang-orang yang belum percaya kepada Yesus atau orang-orang yang jahat melakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akan memiliki dampak yang negatif, memiliki dampak yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dampaknya apa? Mereka akan mengalami kelaparan. Mereka akan mengalami kekeringan, bahkan mereka akan jauh dari hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan yang kedua, di situ saya katakan bahwa singa-singa muda merana kelaparan gambaran dari orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Orang-orang yang mengandalkan harta benda yang ada di muka bumi ini. Seringkali kadangkala anak-anak Tuhan tidak sadar ketika mereka menghadapi sesuatu yang harusnya mengandalkan Tuhan, yang harusnya mengandalkan Bapa pencipta langit dan bumi, tetapi ketika sesuatu itu terjadi, mereka menggunakan kekuatannya. Mereka berharap kepada manusia, bahkan mereka berpikir harta benda, sesuatu yang dia miliki dapat menyelesaikan persoalan dan persoalan yang dia hadapi. Tetapi dampaknya saudara, memang sesuatu itu dapat terselesaikan, tetapi suatu kali kelak akan muncul kembali masalah itu. Suatu kali kelak akan terjadi malapetaka itu. Sebab apa? Singa-singa muda merana kelaparan ini adalah gambaran orang-orang yang senantiasa mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi kita punya prinsip pada sore hari ini, tidaklah lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan manusia, tetapi kita berharap mengandalkan Tuhan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, di situ sebagai ayat referensinya, saya baca di dalam Yesaya pasal yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-31
ayat yang pertama, saudara. Yesaya pasal yang ke-31 ayat yang pertama di situ dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kuasa, Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Nabi Yesaya sudah jelas katakan, saudara, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Tadi sudah saya katakan, singa-singa muda ini gambaran orang-orang dunia, gambaran orang-orang yang belum bertobat, gambaran orang-orang yang belum percaya. Tetapi kenyataannya, walaupun saudara sudah datang ke gereja, walaupun saudara percaya kepada Allah, seringkali saudara dan saya datang kepada Mesir. Seringkali kita tidak lagi mengandalkan kepada Tuhan. Di sini katakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, kekuatan, harta benda, yang percaya kepada kereta, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Dan juga dikatakan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Itulah saudara satu pengertian yang pertama, bahwa ketika saudara mengandalkan kekuatan kita, ketika kita menyandarkan kehidupan fana kita kepada dunia ini, maka secara otomatis kelaparan akan terjadi, kekurangan pasti akan terjadi. Kita tidak akan merasakan pertolongan, kebaikan Tuhan yang luar biasa itu terjadi. Apalagi di dalam situasi kondisi seperti ini, kita rindu tetap kita andalkan Tuhan, karena Dia sanggup memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Poin yang kedua, di situ dikatakan, poin yang kedua, mencari Tuhan tidak akan kekurangan. Kita kembali lagi di dalam ayat pokok kita, saudara, dalam Mazmur 34 ayat yang ke-11. Di sini katakan di bagian yang ke B, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Poin pengertian yang kedua, dikatakan mencari Tuhan tidak kekurangan. Kata mencari merupakan kata perintah, kata kerja, ada tindakan. Ketika setiap anak Tuhan datang kepada Allah, ketika setiap anak Tuhan menghampiri Bapa di surga, ketika anak-anak Tuhan senantiasa selalu berharap bersandar kepada Tuhan, maka ada dampak yang positif yang saudara dan saya terima. Apakah itu? Kita akan mendapatkan tidak mengalami kekurangan sesuatu apapun. Kita senantiasa dicukupi, kita senantiasa diberkati, kita senantiasa mendapatkan pertolongan yang baik daripada Tuhan. Ini yang patut saudara dan saya kerjakan saat-saat ini. Kita buang mengandalkan kekuatan manusia, kita masuk di dalam mengandalkan Tuhan. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, saya percaya rumah tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu, studimu, dan lain sebagainya tidak akan pernah kekurangan, karena kita punya Allah yang baik, yang sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa. Amin. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan menjamin kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak pernah kekurangan? Kenapa ketika kita berharap kepada Bapa, saudara dan saya tidak akan merasa kelaparan? Pada sore hari ini kita akan buktikan apa menjadi bukti bahwa kehidupan saudara ketika mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23
Ayat yang pertama adalah di situ dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Bukti yang pertama, saudara. Kenapa Tuhan berkata orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang menghampiri Allah tidak pernah kekurangan. Karena Tuhan buktikan, akulah gembalamu yang baik. Ini sebagai bukti yang nyata di akhir-akhir zaman ini. Bahwa saudara dan saya memiliki gembala yang baik. Bukan memiliki gembala upahan. Karena di dalam Injil Yohanes dibagi dua, saudara. Gembala yang baik dan gembala yang upahan. Gembala upahan hanya mementingkan kebutuhan jasmani. Di saat ada malapetaka, seorang gembala ini tidak akan mengindahkan dombanya. Dia mau hidup, dia mau makan, tidak makan, mati urusannya domba itu sendiri. Itu gembala upahan. Sedangkan kita memiliki gembala yang baik, maupun ketika saudara ada malapetaka, dia akan hadir untuk menopang setiap domba-dombanya yang mengandalkan Tuhan kita. Amin. Kita punya gembala yang baik. Ini satu kekuatan kita. Ketika saudara dan saya mengandalkan kekuatan Allah, kita memiliki gembala yang baik. Ketika ada gembala yang baik, saya percaya segala sesuatu tidak akan pernah kekurangan. Walaupun banyak orang berkata corona tidak bisa berhenti, banyak orang berkata ekonomi lesu, tetapi ingatlah saudara, sebentar saudara pulang, engkau punya gembala yang baik yang sanggup menyediakan segala keperluan saudara dan saya. Amin. Apa alasannya, saudara? Saya tarik lagi di ayat yang kedua. Kenapa kita memiliki gembala yang baik dan kita tidak akan pernah kekurangan? Di ayat yang kedua bagian 2a di situ dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Membaringkan artinya apa? Meletakkan, mengajak, memberikan sesuatu berkat, sesuatu pertolongan yang indah. Bukan campur tangan kita, saudara. Bukan perbuatan manusia, tetapi benar-benar perbuatan Tuhan. Ketika saudara andalkan Tuhan, ketika saudara berharap kepada Tuhan, Dia sanggup membaringkan di rumput yang hijau. Walaupun mereka kering, tetapi saudara mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin. Filipi 4 ayat 19 di situ dikatakan, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Suatu janji yang luar biasa, saudara. Allah selalu menyediakan. Allah selalu memberikan sesuatu di luar dugaan. Jujur, sebelum Desember, saya mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa, berkat-berkat yang luar biasa, saudara. Makanya ketika saya mendapatkan ayat ini, saya bersukacita. Ternyata benar, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Saya tidak berbicara tentang seleri yang saya terima, tidak. Tetapi saya bercerita tentang pembangunan gereja. Tuhan sudah selesaikan tepat pada waktunya, saudara. Pergumulan saya 1 tahun berhenti pekerjaan pembangunan, tetapi Tuhan sediakan berkat yang luar biasa ketika saya berharap berseru kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan adalah satu-satunya di hadapan orang-orang percaya. Yang kedua, di poin yang kedua dikatakan, selain ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, yang kedua, ia membimbing aku ke air yang tenang. Sampai ayat ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Poin yang kedua, saudara, buktinya dia adalah gembala yang baik, bukan hanya membaringkan di padang rumput yang hijau, tetapi dia membimbing ke air yang tenang. Membimbing, berbicara tuntunan, berbicara mengatur, memimpin kehidupan kita. Kadang-kala manusia berjalan semau kita sendiri, tetapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara akan berjalan dengan waktunya Tuhan. Amin. Saudara akan berjalan dengan waktunya Allah, bukan waktu saudara dan saya. Sehingga dampaknya yang kita dapat ketika kita andalkan Tuhan, Dia membimbing ke air yang tenang. Hati kita, hati saudara, poin yang pertama tadi sudah saya katakan,
kita menjadi damai sejahtera. Damai sejahtera kita butuhkan saat ini, saudara. Walaupun saudara tidak memiliki apa-apa, tetapi saudara memiliki damai sejahtera. Saya percaya sukacita Allah melimpah itu akan terjadi. Sehingga pujian tadi katakan, Yesus itu memang sungguh baik, sangat amat baik. Yang kedua dikatakan, hidup kita menjadi tentram, menjadi tenang. Kita tidak lagi menjadi galau. Ketika hidup kita tenang, ketika hidup kita tentram, saudara, kita bisa berdoa, kita bisa bersandar kepada Tuhan. Tetapi kalau hati saudara galau, kalau hati saudara tidak ada ketenangan, percuma saudara datang ke gereja, percuma saudara berharap kepada Tuhan. Kenapa? Ketika hati saudara tidak ada ketenangan atau tidak ada damai sejahtera, saudara tidak akan pernah percaya siapakah Allah Tuhan kita itu. Tetapi kalau saudara ada ketenangan, ada ketentraman di dalam hati saudara, musibah apapun terjadi, saudara tetap percaya, aku punya gembala yang baik yang selalu menuntun aku, sehingga aku, rumah tanggaku menjadi tenang. Ada Yesus yang selalu beserta di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin, saudara. Di sini katakan yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya diberi kesegaran. Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah engkau. Kita diajak bersukacita. Ketika kita dipimpin oleh Allah, dikatakan, ia menyegarkan jiwa saudara dan saya. Ibarat kata ketika kita minum, ketika kita haus, kita disegarkan dengan air minum itu. Apalagi dalam kehidupan kita, ketika saudara mengandalkan Tuhan, ketika saudara berharap kepada Tuhan, dia sanggup menyegarkan tubuh saudara yang lemah itu menjadi sukacita, karena ada Allah yang selalu menyertai di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan yang terakhir katakan, dia menuntun di jalan yang benar. Kita tidak lagi jalan yang serong, kita tidak lagi jalan yang keliru, tetapi kita berjalan sesuai dengan rencana Allah. Karena Pengkhotbah 3:11 katakan, segala sesuatu itu, rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Walaupun kadang-kala kita tidak bisa menyelami, walaupun kadang-kala kita tidak bisa mengerti apa rencana Tuhan. Tuhan, aku menata ini kok seperti ini. Tuhan, aku menata itu kok seperti itu. Tidak usah cemas, saudara. Semua itu ada waktunya. Semua ada waktunya, saudara. Bukan saudara yang menentukan, bukan manusia yang menentukan, tetapi waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin, saudara. Saya merasakan waktu Tuhan itu benar-benar yang terbaik, saudara. Saya kurang lebih 6 tahun, mau masuk 6 tahun pelayanan di Tanjung Rejo. Begitu banyak pertolongan Tuhan yang luar biasa dinyatakan, khususnya buat pembangunan gereja di sana, saudara. Secara akal manusia saya berharap kepada siapa? Saya bersandar kepada siapa? Tetapi saya tidak pernah berkecil hati. Cuman saya teringat pesan dari om dan tante pada waktu itu. Kamu harus setia, ya. Kamu harus doa dan puasa. Itu yang kami kerjakan, saudara. Ternyata doa orang benar. Kita punya gembala yang baik. Ketika kita setia, kita dapatkan mujizat yang luar biasa. Amin, saudara. Mujizat Allah masih ada. Kita dapat dituntun di jalan yang benar. Yang terakhir, di ayat yang keempat. Kenapa dia sanggup memberikan kehidupan kita sehingga kita tidak pernah kekurangan? Ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam kegelapan, aku tidak takut bahaya. Kita diberi keberanian. Kita diberi kemampuan. Kita diberi kekuatan untuk apa? Menggapai, untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi tantangan. Mengapa Tuhan berikan kita keberanian? Mengapa Tuhan memberikan kekuatan? Mengapa Tuhan memberikan roh ketakutan kepada saudara dan saya? Di situ dikatakan, sebab aku menyertai engkau. Saudara tidak pernah sendiri, saudara. Saudara tidak pernah sendirian ketika menghadapi bahaya. Walaupun sudah ada kebinasaan di depan mata saudara,
Tetapi percayalah, ada gembala yang baik yang selalu menemani dan menyertai di dalam kehidupan saudara dan saya. Bukan hanya penyertaan saudara. Di sini dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur saudara dan saya. Gada berbicara tentang firman Tuhan. Tongkat berbicara tentang Roh Kudus, saudara. Ketika saudara mendengar firman Tuhan, jangan hanya didengar. Yakobus 1 ayat 22 itu katakan. Tetapi saudara terapkan hidupmu sesuai dengan firman Allah. Ketika saudara menerapkan hidup saudara sesuai dengan firman Allah, penyertaan itu akan terjadi. Saudara memiliki kekuatan, saudara memberikan keberanian, saudara diberi kemampuan oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya firman, tetapi Roh Kudus pribadi Allah yang ketiga itu selalu hadir menemani kita, saudara dan saya. Sehingga saudara tidak menjadi yatim piatu, saudara. Sehingga saudara tidak pernah sendirian. Tetapi percaya, ketika saudara hadapi sesuatu, Tuhan, Engkaulah gembala yang baik. Engkaulah Allah yang baik. Aku percaya, gada dan tongkatmu itu selalu ada menuntun di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin, saudara. Mari. Kebenaran firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Tetapi percaya, masih ada beberapa waktu ke depan. Saya rindu kita menyembah kepada Tuhan. Saya rasakan Dia ada di tengah-tengah kita. Kami undang pemain musik untuk maju ke depan. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari, tekunlah mencari Tuhan. Sebab di dalam Dia, kita tidak akan pernah mengalami kekurangan sekalipun. Karena Roma 8 ayat 28 katakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bukan mendatangkan yang negatif, tetapi mendatangkan yang baik. Bagi siapa, saudara? Bagi saya dan saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mengerti apa yang menjadi beban saudara. Kami tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan saudara pada sore hari ini. Mungkin saudara berkata, Om, saya mengalami kekurangan. Om, saya punya pergumulan yang berat. Om, penyakitku berat. Dan lain sebagainya, dan sebagainya. Percayalah saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ketika engkau libatkan Tuhan, ketika engkau menyertakan Tuhan, mujizat yang masih ada itu akan pasti terjadi. Dunia boleh bergelora, ekonomi boleh bergelora, tetapi percayalah, ekonomi anak Tuhan, usaha anak Tuhan akan senantiasa diberkati dengan luar biasa. Amin, saudara. Kami undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Kita akan pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Haleluya. Haleluya. Yes. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ku yakin saat berfirman. Amin. Ku menang saat bertindak. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin, amin. Ku haleluya, karena Kau menjaga. Haleluya. Ku kuat karena Kau menolong. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Kembali nyanyikan dengan iman dari awal, saudara. Oh, ku yakin. Bukan hanya sekedar hafal, bukan sekedar menyanyi, saudara, tetapi maknai. Imanilah setiap pujian itu, imanilah setiap ucapan itu, karena kita percaya
Hidup kita hanya dipertentukan oleh perkataan oleh Allah. Haleluya. Oh, amin. Haleluya. 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 Kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya Dia Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu, katakan dengan iman. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Mari Roh Kudus memelihat tangan-tangan jemaatmu. Mari Roh Kudus. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diamkan dan dipulihkannya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Hamba-Mu sudah berbicara Tuhan. Saudara tetap menghadap ke atas. Saya rasakan Dia ada di tengah-tengah kita. Walaupun secara akal manusia saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Tetapi percayalah saudara. Saudara punya gembala yang baik. Yang tidak pernah tinggalkan kehidupan saudara. Dia selalu menyertai. Dia selalu menuntun di dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk di dalam doa, mari kita akan pujian refnya ini dengan iman. Katakan saudara, haleluya bagi Tuhan. Amin. Amin. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Haleluya. Yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Musik saja disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi, ku diangkat dan dipulihkannya. Sembah Dia. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan bekerja. Kami percaya mujizat-Mu pasti akan dinyatakan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berbicara ya Tuhan. Engkau tahu kekurangan dan terbatasan kami ya Bapa. Tetapi kami tetap percaya Roh Kudus-Mu akan memeteraikan buat kebenaran firman-Mu. Kami diteguhkan kembali ya Tuhan.
bahwa Engkau selalu menjamin kehidupan kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kehidupan kami. Karena kami memiliki gembala yang baik yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pertetapkan iman dan pengharapan kami. Karena kami percaya Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak pernah tahu, mengerti apa yang menjadi persoalan, beban, pergumulan anak-anak-Mu, ya baik yang datang di gereja maupun yang mendengar live streaming ini. Kami yakin dan percaya Engkaulah gembala yang baik. Walaupun secara akal manusia itu tidak bisa, Bapa, tetapi kami tetap optimis, tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah gembala yang baik. Ketika kami memiliki pergumulan, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Sehingga sebentar kami pulang, kami tidak mengalami kegalauan lagi. Tetapi sebentar kami pulang, kami membawa sukacita, damai sejahtera. Karena ada Allah yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan Engkau. Kami yakin percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada dan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Singa itu raja hutan. Raja. Muda itu kejar tentang hebat kuat. Tapi kalau Tuhan gak kirim pelanduk atau apa saja yang bisa dia makan, kelaparan dia, saudara. Kita Tuhan sertai, Tuhan sediakan, ya. Bahkan di hadapan lawan pun Tuhan sediakan hidangan, ya. Dahsyat Tuhan itu, amin. Tapi andalkan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih pada Saudara Pendeta Yakob Santoso yang sudah melayani. Nah, saudara, saya ingatkan sedikit ya. Jangan takut datang berbakti ke gereja. Kenapa saya katakan begitu? Karena di gereja selalu disterilkan. Sebelum kebaktian bersih, steril, disemprot. Ya. Jadi di luar pun, sampai di luar pun disemprot. Jadi jangan khawatir datang di gereja. Cuma pesan saya, jangan saudara yang membawa penyakit datang di gereja. Haleluya, jangan sampai, ya. Kadang-kadang kita tidak adil sama Tuhan. Kenapa? Ke pasar kita nggak takut, padahal di pasar itu lebih berbahaya. Tapi saudara juga nggak bisa nggak ke pasar, karena kalau nggak ke pasar nggak makan, ya. Jadi bijaksana, itu yang saya tekankan. Jadilah saudara bijaksana, ya. COVID ini tidak pilih-pilih siapapun. Kami agak susah hari-hari ini, 2 teman ibu gembala, ya, 1 baru aja meninggal, ibu gembala. Terus 1 lagi sekarang sementara sakit. Jadi hamba Tuhan asalnya 2 dari Jember. Jadi sekolah Alkitab mereka, jadi hamba Tuhan ditinggal di Jakarta. 1 sudah meninggal, 1 kita doakan supaya Tuhan sembuhkan dia. Ya, jadi yang saya ingin tekankan supaya saudara bijaksana. Amin. Ya, maafkan juga kami kalau hari-hari ini pun kurang besuk. Ya, nggak besuk apa itu bukan apa. Ada juga yang bilang, Om jangan keluar-keluar. Ya, terima kasih untuk nasihat-nasihat seperti itu. Tapi ya kadang-kadang ya rasanya kalau itu gembala ya bagaimana. Tapi kalau saudara sakit jangan lupa kasih tahu, telepon. Minimal kita lewat telepon. Doa kita itu ke atas, datang kita ke sana, nanti Tuhan campur tangan. Haleluya. Jadi keadaan seperti ini saya harap saudara bijaksana.
Jangan sampai jadikan alasan COVID untuk tidak berbakti, tapi jangan juga sembrono. Ya, jangan sembrono. Sebab gara-gara satu orang nanti yang lain pun tidak bisa berbakti semua kalau tutup gereja, begitu. Ya, jadi banyak berdoa, bijaksana, turuti aturan-aturan yang disediakan oleh pemerintah, ya. Jadi jaga jarak, selalu ditekankan oleh Ibu Esther. Nggak usah bosan-bosan dengar itu, karena kadang-kadang kita sering lupa, ya, sering lupa. Saya pun kadang-kadang lupa pergi ke satu tempat, pakai di mobil ada saudara, tapi turun lupa karena di mobil nggak perlu pakai apa ini begitu. Tapi mari kita bijaksana, ya. Terima kasih sekali lagi buat semua. Jangan bosan-bosan untuk mendengar nasihat pesan ini, sebab saudara dapat berita lagi ada COVID yang lebih parah, lebih dahsyat sudah beredar di dunia. 5 kota di Indonesia sudah ada, termasuk Surabaya. Ya. Jember zona merah, Jawa Timur zona merah, Ambulu zona merah. Ambulu zona merah. Bisa lihat di depan puskesmas ada tulisan. Jadi saudara hati-hati, bijaksana, banyak berdoa dan berjaga. Berdoa dan berapa? Berdoa dan berjaga. Waspada, bijaksana. Itu yang saya tambahkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri di dalam doa, nanti dilanjutkan oleh Bu Esther. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Betapa kami bersyukur ya Bapa, Engkau Gembala Agung kami yang menjaga, melindungi, memberkati dan menyertai kami. Bahkan Tuhan, melewati lembah bayang maut sekalipun kami tidak takut bahaya, karena gada dan tongkat-Mu menyertai kami. Bahkan kami boleh tinggal di dalam hadirat-Mu, di rumah Allah sampai selama-lamanya, di dalam kerajaan sorga yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu, terlebih Saudara Pendeta Yakob bersama dengan jemaat yang Tuhan percayakan dan keluarga. Pakai lebih heran lagi dalam tugas-tugasnya, baik sebagai gembala sidang maupun pimpinan sekolah. Tuhan, terima kasih, Engkau menyediakan apa yang mereka perlu. Demikian seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, di rumah-rumah maupun yang sudah hadir pada sore hari ini. Berkati semua sesuai dengan kelimpahan berkat-berkat-Mu. Berkat jasmani, berkat rohani, kekuatan, kesehatan, perlindungan dari Tuhan ada di dalam hidup kami semua. Biar di atas semuanya itu nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar anak-anak-Mu akan membawa persembahan pun milik Tuhan dan sebagainya. Tuhan berkati dengan limpah. Demikian juga kalau kembali ke tempat masing-masing, Engkau menyertai dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Berkat-berkat dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, Yesus Tuhan kita. Persekutuan, sukacita, damai, sejahtera, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus laku terus dalam hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Tuhan, saudara tidak bosan dengan saya? Saya sampai dijuluki ibu COVID, ya biarlah. Ya, tata ibadah kita tetap mengikuti aturan protokol, ya itu tentu saja. Di dalam pakai masker, ya itu yang utama. Tadi saya share
Ambulu zona merah itu saudara bisa baca nanti di depan puskesmas ya, supaya kita bisa waspada diri. Kemudian ibadah kita hari Kamis tengah minggu jam 6 sore secara streaming. Kemudian Jumat jam 3 ada doa puasa persiapan perjamuan suci. Mari hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, meskipun tidak membawa baki tetap ikut di dalam doa. Ya, yang bagikan roti pelayan-pelayan Tuhan perjamuan suci tetap ikut bergabung di dalam doa supaya pelayanan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian hari jam 8:30 ada doa di ruang doa atas. Sabtu kaum muda remaja jam 6 secara streaming juga ada, langsung pun ada, sudah agak banyak kaum muda. Kemudian minggu kita akan ibadah raya perjamuan suci. Jamnya ada sedikit perubahan. Kalau biasanya saya umumkan jam 6. Pagi itu 5:30 kita sudah mulai di sini, mulai doa penyembahan. Setelah itu jam 6:45 sudah live streaming. Biasanya jam 6 live streaming, tapi kita majukan durasinya baik pagi dan sore 1/4 jam ke depan. Jadi kalau pagi jam 5:45 kita sudah live streaming, bisa mengikuti secara IG, Facebook, dan YouTube siaran langsung. Wah, gimana? Sudah dikasih kesempatan kita ibadah langsung di tempat ini, dan kalau berhalangan bisa melihat secara media ya, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, itu semua siaran langsung. Nah, jadi saudara bisa ikuti. Ini tadi saya tidak pakai yang satu, saya lihat di sana sudah ada yang lihat. Nah, jadi ada kemajuan sedikit dengan penambahan durasi ya, 45 menit maju ke depan ya. Jadi saudara, kalau saya biasanya ngomong setengah jam sebelumnya, maju aja, setengah jam kita sudah datang. Kalau sore ini tadi 3:30 sudah datang, langsung ambil waktu berdoa ya. Jadi kita bisa ikuti jam-jam doa. Kemudian besok minggu depan jam 5:30 ada briefing buat pelayan-pelayan Tuhan panitia Natal di tempat ini ya. Kita perlu banyak sekali berbicara, tata cara yang lebih tepat lagi mengatur, dan mohon maaf kalau diatur, ini sudah semakin kita mengatur tempat duduk 1 dan 2, jadi satu bangku itu 3 ke depannya. Yang 2 untuk keluarga, suami, istri, anak boleh. Yang 1 untuk individu sendirian yang datang sendirian. Supaya kita mengatur cukup tempat ini kisaran 150, karena ini belum ditambah guru-guru sekolah minggu, belum ditambah kaum muda. Nah, jadi kita bisa tepatkan. Sekolah minggu masih online ya. Itu yang hadir itu nanti sekolah minggu tim online. Pelayanan tim online yang sudah mulai Januari sampai sekarang itu nggak pernah absen ya, mereka hadir terus di bawah asuhan Bu Rini dan Pak Agus ya. Kemudian nanti undangan menyusul ya bagi panitia pelayanan yang akan diundang. Kemudian amplop-amplop Natal bisa saudara kumpulkan kepada bendahara Natal, ada saudari Ayun, saudari Neswang, dan Bu Yewa. Kalau tidak bertemu dengan mereka, saudara bisa kumpulkan di sekretariat. Terima kasih buat pengumpulan kita keroyokan donasi keyboard ya. Donasi keyboard sampai sore ini tadi masuk sudah terkumpul 9.850.000 ya. Jadi mari saya menggerakkan hati saudara yang menikmati meskipun tidak main, menikmati ya. Menikmati mainannya Pak Agus ya, yang menikmati terlebih untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdonasi untuk menutupi, karena ini masih ditalangi. Kemudian satu lagi, sebetulnya program ini sudah 2 tahun yang lalu, tetapi semakin kesini kita membutuhkan ya, yaitu kita membuat studio musik untuk latihan belakang di ruang tamu belakang, untuk latihan anak-anak. Karena kalau anak-anak langsung main di sini gedebak-gedebuk, nggak ada yang ngawasi, itu menjadi perhatian kita. Dan tadi ada pertanyaan kemarin, Bu, anak sekolah minggu ojo main musik kok rusak. Saya langsung, saya jawab, saya jelaskan, tidak ya. Sekolah minggu masih tetap membutuhkan. Mereka tetap butuh latihan, bermain semua alat musik ini. Tentunya dengan satu catatan, ada pengawasan, ada guru yang mengawasi, ada pengerja yang mendampingi. Kalau mereka gedebuk-gedebuk sendiri, saya tahu, nunggu Pak Guru ya. Saya pasti gitu, nunggu Pak Guru, nunggu guru yang mendampingi. Karena apa? Supaya ini juga terjaga ya. Memang mahal, tapi kalau tidak digunakan, tidak dipakai, dan anak-anak tidak boleh, tidak ada generasi penerus seperti ini ya. Mereka nanti gajulnya sopo
main aja nggak boleh. Nah, saya terima kasih di sini ada guru-guru yang mendampingi, ada juga jemaat yang menawarkan studionya di rumah, di perumahan Rennes. Tetapi saya menjawab gini, bukan berarti saya melarang anak-anak ke sana, tetapi di luar pengawasan saya. Kalau di gereja, anak-anak saudara datang latihan di sini, Bu, anakku latihan di gereja. Saya langsung ke gereja, saya lihat sendiri, oh iya ada. Tapi kalau di sana, siapa yang mengawasi? Ya, kalau jauh, kami tidak bertanggung jawab kalau ada di luar gereja, ataupun kalau di dalam gereja kami mengawasi, ya bisa mengawasi, ada pengerja. Ya, kita butuhkan sekali studio ini karena satu hal, sebelah kita ini rumah sakit, tempatnya orang inap. Di atas ibu bapak gembala istirahat. Kalau siang kedua kan kasihan. Tapi kalau rasanya itu rame gitu. Hari-hari itu rame terus yang main musik. Sampai ke rumah saya itu kedengaran. Jadi kalau ada studio musik bisa mengcover itu, anak-anak latihannya nyaman, ada AC-nya, jangan khawatir. Ada AC-nya, sudah ada ruangannya, sudah minggu ini. Oh iya, Sir? Digarap minggu ini. Ya, minggu ini sudah selesai, jadi bisa dipakai. Belum ya. selesai, cuma digarap. Belum selesai, Mulai digarap digarap. maksudnya, mulai digarap. Jadi sudah bisa dipakai. Nanti anak-anak yang latihan tidak langsung main di sini, tetap ada di belakang. Ya, terima kasih Pak Agus yang ngawasi. Itu saja rumah. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tetap jaga jarak persembahan. Puji nama Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita bersama Tuhan. Nama kami berkata dan selatan surga dan nama Tuhan Yesus Kristus dan karena yang memberikan setiap kali yang berkat dan memberikan bisa memberikan selain untuk suka dan dosa atau kami agar boleh memberkati bersama berkati. Terima kasih Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kami. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu kerja buat Tuhan selalu manusia. Kita memberikan korban persembahan. Tuhan manise 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 ikut Tuhan Yesusku manise 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 ikut Tuhan Yesusku manise 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 ikut Tuhan Yesusku manise manise Bapak Ibu Saudara makin berdiri, kita nyanyikan refnya saja, bahwa besar Allahku. Haleluya, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, sama besar
beribadah kepada Tuhan, menyembah Engkau dalam kehidupan kami bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kalau sekarang Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, hantar sertai sampai tujuan dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.